Mbak Dia ya. Kita kasih dulu ke Ibu Sofiatul. Silakan Ibu Sofiatul. Ya, saya mau berikan pendapat saya sedikit. Silakan Bu. Jadi memang ini yang memprihatinkan kita sebagai bangsa ya. Untuk itulah saya bergerak di apologetika. Saya nggak habis pikir ada orang yang bisa ngebom, membunuh atas nama agama. Nah ini tidak kita lihat di dalam agama lainnya. Almost hampir zero. Ya, mereka melakukan terorisme atas nama agama. Saya nggak pernah lihat ada orang Taoisme, orang Buddhisme, orang Hindu yang dikatakan kafir itu melakukan hal ini. Nah, kalau kita lihat berita ini, Densus 88 anti terorisme menggeledah pondok-pondok pesantren. Ini kita perlu mempertanyakan. Nah, inilah yang membuat peperangan kita, Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara yang membelenggu pikiran mereka dengan kuasa-kuasa gelap ini. Nah, kalau yang namanya brainwash, ya ideologi ini susah Pak Pavel dan Pak Piyong diberantas. Kita lihat Afghanistan Pak, 20 tahun dengan kekuatan militer tidak mampu memberantas ideologi ini. Karena ini di brainwash Pak, ya dimasukkan dicekoi di dalam otak. Di dalam kelompok kami, jaringan kami itu banyak sekali mantan-mantan pengebom, mantan-mantan yang sudah dibayat, ya, mereka sudah dikejar-kejar sampai ketika mereka keluar dari jaringan terorisme ini mereka dikejar-kejar sampai pindah-pindah tempat ya, beberapa teman kami dan sudah dibayat. Jadi sudah dibayat itu maksudnya sudah mau dijadikan pengantin bom ya. Dan tapi puji Tuhan Tuhan datang di dalam sujudnya, di dalam sholatnya, Tuhan menemui dia sendiri dan itu beberapa ya dari teman-teman kami mereka sadar dan mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus sekarang. Nah, cuman kalau kita melihat Pak, inilah tugas berat dari para apologetika. Karena yang kita lawan ini bukan manusia Pak. Misalnya kalau ada perampok nih, mau ngerampok, jaringan perampok, katakanlah jaringan perampok lah, 10 orang perampok nih yang menghebohkan ya Indonesia katakan. Kita tembak ke pemimpinnya mati Pak. Mati jaringannya akan lumpuh. Kalau kalau kita menengok sejarah ya Pak, zaman Pak Harto misalnya atau orde lama, ini tidak ada Pak. Karena ditekan dengan tangan besi, dengan tangan kuat, ketika itu mau tumbuh ditekan. Gak ada nih, ideologi ini gak boleh berkembang. Nah sekarang di zaman demokrasi ini, begitu luar biasanya diberi kebebasan, muncul bibit-bibit. Ya, kalau kita lihat sudah masuk ke jaringan kampus, ya beberapa dosen sudah terafiliasi paham radikalisme. Kita melihat masuk ke pemerintah, ya, ke anggota DPR, kita melihat sudah masuk ke jaringan-jaringan apa namanya primer ya ke dalam jaringan-jaringan masyarakat. Ini orang-orangnya sudah ditempatkan di sini. Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia melihat ini, ya bahkan mereka bergerak begitu cepat ingin menggantikan Pancasila, ya ingin menggantikan dasar negara kita, dan mereka mencoba kemarin kita lihat ada satu waktu memperingati kemerdekaan Indonesia ya kita melihat satu video mungkin ya Pak Pavel anak-anak itu Iya. ya mereka mengatakan bahwa kemerdekaan ini yang memerdekakan adalah orang Islam ya Iya, kan iya. jadi di brainwash sama anak-anak untuk melupakan sejarah ini putar balikkan ya sehingga mereka merasa bahwa suku-suku bangsa lainnya ataupun agama-agama lainnya tidak ada andil di dalam kemerdekaan ini. Padahal kemerdekaan ini adalah milik kita bersama. Makanya Sumpah Pemuda itu melambangkan persatuan kita ya dari berbagai suku, berbagai bahasa untuk menciptakan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini mulai luntur ya ketika paham demokrasi reformasi ini dimasukkan. Jadi orang mulai bebas ya, bebas dan mereka mencoba menggantikan Pancasila. Tugas kita adalah berdiri ya berdiri membela Pancasila ini. Ini harga mati. Ini harga mati Pancasila. Nah, ini kalau kita sekarang flashback, sekarang kita melihat, oke, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kondisinya sudah seperti ini bangsa Indonesia, ya, jaringan-jaringan ini sudah masuk, kita tidak tahu seberapa dalam mereka masuk ke dalam pondok-pondok pesantren ini, karena ini ideologi yang sudah di brainwash ya. Bahkan kita melihat kemarin buku-buku kurikulum setingkat SD kalau nggak salah ya, SD kelas 9 atau
ini ya, Dari SD, dimasukkan, SMP, SMA, Bu, ada, Bu. iya, sekolah-sekolah Islam ya, dimasukkan ideologi Alkitab palsu dan sebagainya. Ya, betul. Nah, ya, ini sangat-sangat berbahaya. Nah, tugas kita semakin berat, Pak, karena ini namanya ideologi itu kan beda, Pak. Ya, kalau orang misalnya percaya kepada alien, terus kita mau apa gitu loh? Dia percaya alien ada kok. Kamu mau tembak otaknya supaya dia nggak percaya. Karena yang kita perangi ini kan bukan tadi, Pak, bukan fisik, tapi suatu ideologi, di mana ideologi ini mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini berat. Makanya kemarin saya prihatin kalau kita lihat yang teror yang kemarin ya, suami istri yang dilakukan, kemudian yang terakhir seorang wanita ya, masih umur berapa, mungkin 20-an tahun, atau yang masuk ke kepolisian terus nembak itu, Iya, iya. kemudian Mudah sekali. ditembak oleh polisi ya, dia meninggalkan surat wasiat ya, saya mau ke surga ya, ini jalannya terbaik dari Allah dan sebagainya. Nah, Iya. kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena ideologi. Sekali lagi, karena ideologi yang sudah di brainwash ke dalam otak. Ya, ini berbahaya, ini sangat berbahaya. Makanya kita sangat hati-hati mendidik otak kita. Maka di dalam Alkitab dikatakan kalau kamu tiap Sabat, ya, tiap Sabat artinya tiap libur, tiap Sabtu, kamu harus duduk dengan anak-anakmu dan kamu harus menceritakan tentang Taurat ini, mengajarkan Taurat itu kepada anak-anakmu. Ya, harus dididik dari kecil untuk mengenal firman Tuhan yang benar. Dan saya teringat satu cerita, Pak. Ya, habis itu boleh ke Madia. Saya teringat satu cerita, ini kisah nyata, seorang Palestina kalau nggak salah ya, seorang Palestina. Dia punya anak kecil, masih kecil, ya umur sekian tahun. Dari kecil anaknya ini dibawa naik gunung setiap hari, setiap pagi, dan suruh melihat pemukiman orang-orang Yahudi. Kemudian ayahnya ini mengatakan itu musuhmu, itu orang-orang kafir, dan dengan membunuhnya kamu mendapatkan pahala dari Allah. Ini di brainwash setiap hari, Pak. Jadi setiap hari ini anak kecil dibawa. Akhirnya besar, ya besarnya dia betul-betul, karena itu dari kecil sudah dimasukkan ya ke dalam otaknya dia bahwa mereka adalah binatang, ya layak untuk dibunuh, ya. Dan itu kan didikan orang tua, Pak. Kita tahu sendiri, anak-anak kecil itu kan kalau kita ngomong apa dia nurut, ya kan? Kita ngomong apa kan dia pasti nurut tuh, karena anak-anak. Nah, bayangkan, Pak, kalau ini di brainwash. Terus saya ingat, Pak, ada satu, saya bisa cari beritanya, itu ada di channel saya ya. Jadi seorang dokter di Mesir, kalau Bapak tahu, dia mengkoreksi kurikulum di Al-Azhar University, ya di Kairo, Mesir. Di Al-Azhar itu ada satu buku yang merupakan buku wajib untuk mereka baca, di mana di dalam buku itu melegalkan pembunuhan kepada orang kafir dan memakan dagingnya atau kanibalisme. Dan dia masuk di channel TV nasional, ya dia berbicara di TV nasional, cukup heboh waktu itu di Mesir. Kita punya live show-nya ya dalam bahasa Arab tapi, dan kita terjemahkan. Kemudian dia mengatakan, inikah yang kalian pelajari? Gitu loh. Ini masuk dalam kurikulum Universitas Kairo, ya. Itu maksudnya buku yang resmi mereka baca, dimasukkan di dalam kurikulum mereka. Dan dia memprotes ini. Dia mengatakan, bayangkan generasi kita kalau kita masukkan buku ini, ya, makanya mereka tidak heran gitu loh. Paham-paham radikalisme ini masuk. Karena apa? Apa yang kita baca, apa kita dengar, itu kan masuk ke kita, Pak. Ya, hati-hati. Betul nggak, Pak Pavel? Iya, betul. Apa yang, ya kan? Sama seperti kita makan apa, ya jadi di kita. Gitu. Apa yang kita masukkan di dalam otak kita itu, kalau kita masukkan kebencian, keburukan, ya. Nah, kebayang, ya, saya tanpa mendiskreditkan agama lain, ya, saya tidak bermaksud demikian. Tetapi kalau kita lihat misalnya ustadz-ustadz ya, ketika mereka khotbah, mereka mengobarkan kebencian, Pak, kepada orang kafir, mengutuki di dalam doa-doanya. Itu orang pulang dari masjid ya, Pak, itu pasti hatinya begitu benci, begitu keras, ya. Kenapa? Kan ada damai, nggak ada damai, ya, tidak ada damai. Pasti tidak ada damai. Kenapa? Karena dimasukkan adalah kebencian yang terus-menerus di brainwash untuk membenci orang-orang yang berbeda agama dengan mereka. Ya, makanya kalau kita cek aja, ya. Nah, kalau beda dengan kita misalnya ke gereja, ya, disuruh mendoakan ini bangsa, mendoakan Bapak Jokowi, mendoakan presiden kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan orang-orang lain. Hati kita damai pulang ibadah.
Nggak pernah kita mengutukin, orang-orang non-Kristen di sana ya, wah kalian begini-begini. Saya kaget Pak ketika melihat doanya Habib Rizik. Bingung saya. Saya bingung. Itu Ini kalau di sekelas Habib loh itu, Bu. Habib, ya. Habib Ya, ini, dan Bu. saya kaget ini kalau ada pendeta berdoa seperti itu di gereja mengutuki orang-orang non-Kristen, ya. Wah heboh ini pasti. Tapi puji syukur, puji Tuhan, kami nggak pernah lakukan itu. Ya, justru kami berdoa bagi keselamatan bangsa ini supaya berita Injil, keselamatan, terang Tuhan itu sampai kepada Indonesia. Itu yang kami doakan. Tidak pernah kita diajar mengutuk karena Tuhan mengatakan dari mulut yang satu, dari sumber yang sama, nggak boleh keluar dua mata air. Kalau kamu memberkati, kamu nggak boleh ngutuk. Ya, itu diajarkan di kitab kita. Nah, sekarang mumpung ada Madya. Kemarin Madya mengatakan kepada saya, Bu Sofiato, tahu nggak urutan buku-buku yang ada otoritasnya? Apa itu? Saya katakan, saya nggak tahu. Quran, yang nomor 1. Yang kedua hadis. Kalau hadis bertentangan dengan Quran, hadis dibuang. Yang ketiga, sirah. Sirah bertentangan dengan hadis, sirah dibuang. Yang ketiga baru tulisan para ulama. Nah sekarang kamu bisa jelaskan kepada kita, Madya, ya, apakah paham radikalisme, ya, yang sudah terbukti masuk di dalam kurikulum dan di dalam pondok-pondok pesantren itu berhubungan apa sih sebenarnya kalian pelajari itu? Saya pengen tahu kalian tuh belajar apa sehingga bisa terbrainwash, paham radikalisme dan menganggap dengan membunuh orang kafir kalian bisa mendapatkan surga. Coba kamu jelaskan dulu, apa sih sebenarnya yang kamu pelajari itu? Silakan Madya. Madya, dibuka mic-nya atau lagi sholat Madya? Iya, selamat malam Bang Papel, selamat malam semua. Oke, selamat malam. Oke. Ya, malam Madya. Oke, selamat malam. Oke, saya tanggapin dulu ya, secara umum dulu ya. Jadi gini, untuk ajaran Islam itu jangan dipandang sempit. Kita bicara secara universal, itu dulu yang pertama. Jadi kalau misalkan hanya di Indonesia yang terjadi masakan ledakan-ledakan seperti itu bukan berarti Anda generalisir mencoreng nama Islam secara keseluruhan. Itu yang pertama yang Made sampaikan. Untuk mengenai teroris ya, mengenai teroris yang ditangkap itu kan polisi sudah tahu jaringan-jaringan yang termuat di dalamnya tergabung jaringan Islamiyah itu, Jamaah Islamiyah. Nah, itu kan sudah didata data-datanya. Kalau misalkan jaringan yang tersebar di seluruh beberapa provinsi di Indonesia ini, jaringan itu sudah diketahui data-datanya semua. Kalau dia masuk ke dalam intern dalam suatu wilayah, apakah dia masuk ke sekolah atau ke pesantren atau apa itu mungkin dia tempat bekerja mereka, tapi bukan berarti mencoreng nama baik pesantren itu Anda generalisir bakal mewakilin itu suatu ajaran. Itu salah sekali. Itu yang perlu disampaikan. Ya, coba Anda lihat di Detik Newscom itu hari ini, yang dalam beberapa hari kan itu sudah didata yang korban yang tersangkanya yang tergabung dalam jaringan itu. Jangan Anda mengatakan kami mengeneralisir, nggak ada yang mengatakan semua. Nah, ya. oke lah, syukurlah. Jangan Anda kalau tiba-tiba tidak digeneralisir, artinya aku bersyukur. Artinya kawan-kawan fair gitu loh, fair ya. Makanya fair kita banget. bertanya, apakah ada hubungannya dengan kitab kuning itu, gitu loh. Oh, kitab kuning, begini. Nah, ini permasalahan kitab kuning ya. Yang jadi masalah kitab kuning ini sebenarnya tidak lebih dan tidak bukan hanya sama seperti kitab-kitab yang lain. Banyak sekali dalam Islam itu kitab-kitab ya. Yang tetap kitab fikih, kitab-kitab al-um, kitab-kitab yang lain itu banyak urutan sekali. Keberapa ya? Kitab kuning dalam otoritas buku yang kamu katakan kemarin? Oke, nah ini aku sampaikan kepada Anda ya Sofiatul ya. Jadi kalau Anda mengutip-ngutip ajaran Islam, termasuk di dalamnya Anda harus berdasar Al-Quran dan Al-Hadis dulu, itu yang pertama. Kalau Anda langsung masuk ke dalam kitab yang Anda datangi kemarin, dalam, apa namanya kitabnya Anda datangi kemarin, namanya kitabnya apa? Halo? Risalah apa namanya? Kitab hijau, hijau. Nah, apa nama kitabnya? Loh, aku heran kamu orang Muslim tapi tidak tahu kitab apa aku nanya, makanya aku mau tahu kitab apa yang Anda tanyain. Enggak, aku nggak mau jawab. Karena bagi aku artinya ilmu berarti kalau Anda jawab, berarti kalau Anda itu adalah kitab utama rujukan semua Muslim. Itu adalah sirah pertama. Dan itu adalah kitab utama yang dirujuk oleh semua ulamamu. Siapa bilang? Siapa bilang yang dirujuk ulama utama itu? Tidak ada, itu tidak penting. Yang penting Al-Quran dan Al-Hadis. Ya.
Tidak, itu Ya, yang aku Anda rujuk nggak itu peduli. tidak penting. Sekarang aku Tidak tanya, penting, nggak, ya. kamu jawab, kamu jawab. Kamu kemarin mengatakan ada urutan buku-buku otoritas. Kitab Oke. kuning urutan keberapa? Oke, saya jawab ya sekarang ya, ini dengerin nih. Jadi Anda kalau mendatangi kitab-kitab seperti itu, ya risalah-risalah Woi, seperti itu bukan ya. pertanyaanku. Dengarkan, dengarkan Jangan pertanyaanku. ngarang Kamu sama kemarin dia. mengatakan di dalam Islam itu ada Ingat. kitab-kitab yang berotoritas mempunyai urutan. Pertama Quran, hadis, sirah. Kalau bertentangan, saling bertentangan dibuang yang lebih bawah. Sekarang aku tanya, kitab kuning urutan keberapa? Oke, dengerin saya jelasin ya. Dengerin ini, dengerin. Di Jawab dalam aja. ajaran Islam, aku jelasin biar Anda paham. Apa sih dari Anda ini tadi kita mau dengerin, terus kamu tuh cuma mengajar- dengerin, Ini dengerin, Jawab dengerin. aja, Madeng. dengerin dulu biar Anda paham. Nggak usah Jelasin atau ngarang. Iya, Anda nggak Bicara tahu aja gitu loh. langsung. Anda nggak tahu. Ini intinya jelasin nih. atau ngarang sama dia? Dengerin, dalam Islam Ini ya. jelasin atau ngarang? Lo kenapa Anda ikut campur mau dijelasin? Anda harus Iya, kamu fair banyak dong. ngomong sih. Aku tadi Bicara Anda aja sama dia. Udah. Anda menjelasin, aku Ya, diam tadi. udah. Sabar, Silakan, wajar silakan, lah silakan. gitu. Jangan dipotong-potong. Di dalam ajaran Islam, atiullahi wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Itu semua sumber dalam hukum Islam. Apabila apapun yang di bawahnya bila bertentangan dengan Al-Qur'an, maka posisinya yang lebih dipentingkan, yang lebih dahulu utama adalah Al-Qur'an. Itu dulu patokannya. Ya, itu yang pertama. Nah, untuk melihat Al-Qur'an, lihat tafsirnya. Jangan ditafsirkan sendiri seperti MKC dan kawan-kawan yang lain. Itu menyesatkan kalau ditafsirkan seperti MKC. Sebentar. Ya, jadi Kitab akibat tafsir MKC Itu itu tafsiran urutan kamu, berapa? ya. Madia. Lihat tafsirnya yang sudah baku. urutan Jangan keberapa? ditafsirkan Hah? sendiri seperti MKC ya. Itu jadi masalah nanti. Soalnya dia melanggar. Tidak ada orang enggak, yang enggak. menafsirkan sendiri. Aku tanya, Nggak ada aku orang tanya. menafsir. Kau ngarang Kitab aja kuning itu sama urutan dia. Ya, berapa? contohnya Pak Kece itu sering sekali dia menafsirkan sendiri, itu masalahnya. Kamu Iya, jangan benar. memplanning ya sama Ada dia. buktikan. Jangan Aku memplanning bisa sama dia. buktikan. Makanya ini masalah gitu loh. Pak Kece itu Kamu masalah juga. pendidikanmu apa sih sama dia? Enggak, kamu aja yang Edukasimu masalah. apa? Kamu tidak Oke, menjawab dengerin. pertanyaanku. Kitab Kamu kuning sekolahmu Ini urutan apa saya, Madia? saya belum selesai. Saya belum selesai, kawan. Belum Iya, selesai. tapi Jadi Iya, yang kamu tapi kedua, otakmu kamu menunjukkan intelektual jadi yang kedua, Madia. kawan, yang kedua. Menjurus ke Dengerin paket. sebentar. Dengerin dulu. Tahan. Jadi yang Kasih kedua dulu dia adalah menjawab. sirah nabawiyah. Ya, dengerin Kosong dulu kawan. otakmu. Ayo dengerin. Jadi bukan sirah nabawiyah yang kedua ya. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW setelah Al-Qur'an. Jadi apapun selain setelah Al-Qur'an itu hadis, yang di lain itu harus didahulukan hadis dulu patokannya. Dalam apapun posisinya selain Al-Qur'an yang pertama, kedua hadis, atiullahi wa atiur rasul itu, nah baru kemudian ulil amri minkum. Nah, kedudukan dalam posisi sirah nabawiyah, kitab kuning, posisi-posisi itu dalam luang lingkup posisi ulil amri minkum, para ulama. Jadi posisinya itu yang ketiga kalau untuk kitab-kitab kuning ya. Kitab kuning, sirah nabawiyah dan lain-lain. Nah, jadi bila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, kitab kuning maupun sirah nabawiyah itu nggak dipakai. Yang diutamakan Al-Qur'an. Nah, kesalahan Anda, Sofiatul, Anda mendatangi kitab yang urutan nomor 3, itu yang tertolak, yang sering Anda datangi. Kesalahan saya. Enggak ada yang Lu, salah. Kalau sirah nabawiyah Iya, lu tolak, memang sirah nabawiyah lu datangi. buang. Anda mendatangi Iya, bukan Al-Qur'an benar. dan Al-Hadis. Kalau salah Ya. dibuang. Kalau itu aja. salah gue, sirah nabawiyah Udah, kamu buang. Udah aku bilang Bukan. tolol Sirah sama dia. nabawiyah Sekolahnya boleh apa dipakai. sih? Goblok dia Oke. nih si Madia. Kita Sirah tahan dulu. nabawiyah Kita kasih dulu bisa dipakai materi bila ini, tidak Sofiatul. bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu kawan, Anda harus beres kalau masalah Islam. hukum Berarti Islam di dalam dalam kekuasaan itu, agamamu ada banyak kontradiksi dan pertentangan, betul? Tidak ada, karena Dalam semuanya kan ajaran Islam. saling mendukung. Bukan saling mendukung Al-Qur'an sama Al-Hadis itu Saling tidak ada mendukung, bertentangan. bukan saling mendukung. Berarti ada banyak Apa? pertentangan di dalam agamamu karena kamu mengatakan dibuang. Kalau dibuang itu artinya bertentangan. Siapa yang bilang Ya dibuang? Artinya yang lebih diutamakan Kok adalah dibuang? Al-Qur'an. Gimana sih teman-teman? Kamu dia bilang tadi ditolak. Tahan dulu, Tidak, tahan dulu ya. Ini- tidak dipakai, yang dipakai diutamakan Al-Qur'an. Tapi Iya, berarti Al-Hadis kenapa? bila bertentangan yang diutamakan ya. Nadia, Bila bertentangan, Kalau- bila bertentangan. Nadia, Ya. Makanya dulu, udah kamu terlalu kontrol. banyak bukunya, makanya pusing sendiri kan Islam. Tidak pusing. Nadia, Al-Qur'an sama Nadia, hadis Nadia. saling mendukung kawan. Iya, Saling sabar, mendukung Nadia. kawan sama hadis ya. Gini loh. Apa Satu level Keistimewaan dia Al-Qur'an jadi kawan. Satu Ada sisi, keistimewaan Ahmad, ya. Islam itu. Hanya tahan dulu ya. Satu sisi kau bilang tadi saling mendukung. Ini lucu ya, saling mendukung. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, ditolak, dibuang. Itu saling mendukung atau saling bertentangan itu, Mama Dia? Berarti ada
di antara Saling hadis-hadis yang bertentangan dengan Quran. Gimana sih Madia? Ucapanmu tadi? saling Begini. ngarang namanya. Jadi Saling ngarang ucapan Madia otaknya begini, mulu. jadi bila ada Ngarang suatu bebas peristiwa, dia. dengerin sebentar, jangan dipotong dulu. Bila ada suatu peristiwa, ya yang contohnya yang belum ada penggalian hukum, kemudian setelah itu digali, ternyata terdapat di hadis. Tapi ternyata di Al-Quran ada lebih kuat yang menjelaskan itu, maka yang dipentingkan adalah Al-Quran. Seperti itu penerapannya. Jadi apapun yang dibawa, atau Anda nggak usah berpikir panjang lah. Hukum dalam Indonesia ini kan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang di bawahnya bila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apapun itu alasannya, maka harus yang diutamakan Undang-Undang Betul. Dasar 45. Begitu kesimpulannya Ketika kawan ada ya. bertentangan, berarti ketika Anda pintar, ketika Saya ada hanya bertentangan, gambarkan ke menurut saya otak sama. kawan-kawan gitu lah, biar Iya, biar betul. cerdas otak kawan-kawan Ketika kawan ya, Anda biar mengatakan cerdas. Otak ada kamu yang blow bertentangan, on. Otakmu. Bukan itu otakmu. Ini kawan ini nggak Ini lepel contohkan ngomongnya, undang-undang kawan, bagi goblok contohkan kau, undang-undang, edukatif. bila undang-undang Dari bawah ya, ngomong aja kau kelihatan edukatif. Contohnya, Manusia kalau koplak enggak, ini. contohnya, Kawan, ya. contoh nih ya, Tahan. contoh kalau gubernur misalnya gubernur Papua mengeluarkan satu undang-undang yang bertentangan dengan pemerintah pusat, maka itu tidak akan berlaku. Artinya undang-undang itu memang berlawanan, makanya dibatalkan karena nggak cocok, nggak sama. Betul. Artinya dia menentang, misalnya keputusan pemerintah pusat, ya lampu merah berhenti, dia bikin undang-undang lampu merah boleh jalan. Nah ini gubernurnya bisa dipecat. Artinya tuh apa? Hukumnya bertentangan. Nah berarti ada banyak kontradiksi di dalam ajaranmu sehingga kalian tuh bingung sendiri. Nah, sekarang saya jawab. Ada daerah yang menerapkan. Tapi nggak Sebentar mau saya jawab dulu. kalau Sekarang saya jawab. dicocok-cocokin. Ada di daerah yang menerapkan otonomi khusus. Nah, daerah lain tidak. Nah, itu bagaimana? Berarti tidak bertentangan, tetapi dalam posisi dia juga dalam Kalau posisi harus undang-undangnya, kalau itu daerah otonomi khusus, tapi tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, ya silakan. Kamu aneh, begini. enak aja. Jadi intinya begini sebentar ya. Kalau tolol udah nggak usah ngomong sama dia, kelihatan tololmu. Bolehkan undang-undangnya Ya, bertentangan. nggak apa-apa. Yang penting Anda terlihat pintar ya kawan. Kamu tolol kamu sama dia. Mau Jangan bikin ajaran suatu kasih nggak boleh begitu. Berarti nggak beres Anda kalau ajaran kasih ngolong tolol berarti nggak beres. Ya. memang Ajaran tolol. Ahmadiyah. ini gambaran ajaran Ahmadiyah. agama Anda loh. Anda menyebutnya orang tolol berarti agama Anda ini. Nggak ada Ahmadiyah. hubungannya. Emang benar kamu Karena tolol. Ini kan Bikin ungkapan agama Anda. Anda menghujat orang itu jelek loh agama Anda. Tidak Bukan boleh kawan. itu bukan menghujat. Tolol itu ya tolol, goblok. Begitu. Sudah, Nah, teman-teman, kan, nggak usah benar, kita tolol itu. Ya, oke, Madia, begini. Sorry, Madia, teman-teman nggak boleh ya. Kita mengatakan orang tolol, ya, atau orang oon. Ya kemarin Madia mengatakan saya oon, ya, dan tolol. Dia sendiri itu mau mencubit orang tapi nggak mau dicubit. Jadi dia ngatain orang lain tolol dan oon, tapi dia sendiri kalau dikatain tolol nggak mau, aneh. Ya, Amnesinya itu Baik katanya sebentar. kemarin saya Padahal semua kasih. pemirsa, Oon katamu baik semua kemarin. pemirsa di Anda YouTube bilang bisa Oon melihat baik. siapa yang tolol. Ya. Oon kan jadi baik gini, bilang Madia. Anda kemarin. Sebentar. Nah, Kamu makanya kan ajaran mengatakan kasih kok oon. begitu. Oon itu baik artinya. Ya kan lu ngatain gua oon. Iya, Oon ya kan baik katanya. Oon kan Nah, Oon ya kan berarti baik. kamu oon. Pada saat Berarti ini kamu oon. Ahmadiyah, jangan pamer dengerin ya Satria. munafik Pada kau saat di sini. dengerin. Pada saat Anda bertanya kemarin apa hukum dasar hukum Islam, aku nggak tahu. Nah itu artinya oon namanya. Kalau nggak seperti itu, kan baik aja. Kamu kan saya tanya. Aku kan bukan apa dasar muslim. hukum Islam? Aneh lo. Loh, tapi kan Iya, kamu sok muslim tahu aja. hukum Islam. Anda sok tahu kan hukum Islam, tapi nggak tahu. bukan saya Makanya tidak bertanya apa Anda tahu. tahu. Bukan saya tidak tahu, saya ngetes kamu aja, ya. Ya Saya berarti bukan tidak tahu, karena saya kamu hanya ngetes makanya kamu. wajar aku panggil Oon kemarin karena kamu sudah Ahmadiyah. Sudah. Ahmadiyah. Kamu sudah menunjukkan kapasitasmu di YouTube. Semua orang sudah tahu wajar kapasitas dong otakmu. dipanggil. Jangan wajar dong dipanggil mempermalukan Oon. dirimu lagi. Ya, kamu Jangan sendiri kamu kok yang mempermalukan dirimu lagi. Oon. Sekarang kamu jawab. Berarti kalau ada di dalam kitab kuning yang bertentangan dengan Quran, kitab kuningnya tidak dipakai, betul? Iya iyalah nggak dipakai. Tapi ingat sumber kitab kuning daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, dengarin sebentar dulu, belum dipotong. Sumber Al-Quran, sumber kitab kuning dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana mau bertentangan? Itu Sumber sirah masalahnya. nabawiyah dari mana? Nah. Sumber sirah nabawiyah dari mana? Aku tanya. Makanya aku kasih tahu sumber sirah nabawiyah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang kemarin aku minta mana hadisnya, kamu udah tunjukkan. Itu kan artinya Anda bodoh gitu loh. Itu masalahnya. Anda bodoh banget. Ahmadiyah,
Itu Sama dia, masalah lu sendiri. Itu masalah lu. Loh, ya. aku tanya Itu hadisnya masalah mana? lu. Biar kelar. Sirah Mana hadisnya? Nabawiyah Anda nggak bisa Ibn tunjukkan. Hisham, Anda Sirah nggak bisa Nabawiyah tunjukkan. Ibn Hisham adalah sirah yang diakui, yang merupakan Iya, biografi hadis itu pertama enggak, itu dalam Arab sumbernya dari Gua Al-Quran. nggak Dengar sebentar. peduli. Gua nggak peduli. Loh, kalau nggak Gua nggak peduli, kenapa Anda berani mengatakan Gua cekik Nabi tidak Muhammad? peduli. Kita gali, Yang ayo kita penting gali itu hukumnya. tertulis di dalam kitab yang Nah, kamu itu akui. asal-asalan. Yang penting itu tertulis di dalam kitab Makanya yang jadi kamu orang akui. jangan Ya. jangan hasil jiplak. Kalau dibohongin gimana? Kalau kitabnya dipalsukan, harus Lu digali dong. Oh, katanya Masa kitab Nabi Isa diberikan kitab pada sempurna, waktu masa bayi. dibodoh? Kamu aja dibohongin tahu. Jangan dosa melenceng dulu. Kita gali masalah sirah Nabawiyah ini. Kalau Anda dibohongin, dibohongin apa Anda terima aja? Kamu Makanya. berdialog dengan Edi Sidabutar, ya, kelihatan banget, ya, Bodohnya. kelihatan banget kekeliruanmu, ya. Silahkan, Kamu apa-apa. percaya Yang Nabi penting Isa orang menilai diberikan kok. pada aku, dikasih kitab Isa, dikasih kitab Injil. Nggak usah dibahas, Dan nggak kamu usah tidak panjang. bisa menjawab Papel. apa? Bang Papel. Oke, aku Memang kembalikan ke iya Bang kok. Papel. Sudah. Memang iya Nggak kok. apa-apa, ya udah. Nah sekarang kamu mau melenceng lagi. Anda bisa lihat Berarti nanti kita- hasilnya. Berarti kan kitab kuning tadi kamu mengatakan kalau ada di dalam kitab kuning yang bertentangan dengan Quran, kamu mengatakan kitab kuning tidak dipakai. Ya kan? Itu Nggak pernyataan. dipakai. Ya iyalah. Ya. Kamu bilang gitu kan? Sekarang aku tanya Anda. Sekarang aku tuh minta hadisnya, sumbernya kitab kuning itu yang kemarin masalah pewahyuan itu mana? Anda tidak bisa tunjukkan Gua nggak itu tahu, artinya Pak Anda. Madia. Kenapa Anda bisa Bu tunjukkan? Sofiato, saya coba tanya Pak Madia. Kenapa Anda Pak bisa tunjukkan? Madia, Saya sudah menunjukkan hadisnya. Makanya kok. kalau Itu Anda memang tidak hadis bisa kamu, tunjukkan, itu artinya Anda taklik bukta asal comot Sabar. doang. Iya. Nabawiyah itu Teman-teman, doang. kemarin aku sudah tunjukin nggak ahli-ahli tafsir dan buku-bukunya teman-teman. Benar, Aku minta benar. hadis kemarin. Aku minta hadis, Anda udah tunjukkan. Benar, udah Mana ditunjukin. hadisnya? Padahal Hadisnya itu sumber sama yang kita seperti bahas yang kamu kan hadisnya. tunjuk. Cuman kamu Tidak, terjemahannya hadisnya salah, tidak. bukan di dekat erat-erat. Hadisnya itu Sudah ya, Madia? kalau hadis kemarin. Kamu Nah, itu akui, Anda. kamu akui aja. Kamu akui jujur, kamu jujur, ya. Kamu jujur Sofi. aja, Madia. Sofi, Aku Bu Sofi. pertama sudah minta hadis, kamu ndak mau. Begitu aku tunjukkan hadis, baru kamu iya. Loh, itu memang Sama hadisnya dia. dan kata-kata yang diterjemahkan di dekat erat-erat itu artinya strangle, tahu nggak? Artinya dijerat pada leher. Sudah Anda nggak tahu hadisnya, tapi mau ngerubah ayat terjemahan hadis yang aku Apa yang gua tampilkan itu ngubah? kan Orang gua mengutip Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Coba Anda Enak pikir. aja lu. Lapor. Aku sudah minta hadisnya. Ahmadiyah. Tapi Anda tidak framing bisa lagi. tunjukkan. Dasar. Begitu Madia tunjukkan hadisnya, Anda mau merubah terjemahannya kan Madia. namanya gitu loh. Madia, Ya, kamu kelihatan oon oonnya banget, Madia, gitu loh. dan kamu kelihatan bohongnya. Makanya kamu kemarin lari dari aku. Emang Aku di-kick pembohong oleh dia, Pak Bu. Yusuf. Di-kick aku masuk lagi tapi di-kick lagi. Di-kick oleh Pak Yusuf kemarin. Aja deh. Sudahlah. Madia. Ya. Saya mau Ahmadiyah. bertanya. Kamu cepat sadar, Madia, cepat Nah. bertobat kamu. Kasihani dirimu Madia. sendiri, Pak Madia. Mempermalukan Ini Pak diri Mas. sendiri. Iya. Oke, Jadi gini, Sebelum sebentar, Kembali ke topik sebentar dari ya Pak Madia. Pak Madia sebentar Pak Madia. Barusan Bapak kan bilang sirah itu semuanya itu sumbernya dari hadis dan Quran. Ya, Bapak terus udah bilang begitu. Kemudian kitab kuning semuanya dari hadis dan Quran sumbernya. Nah, Ya, sekarang ketika kitab kuning dibukakan ke kamu nanya, hadisnya mana? Loh kan tadi kamu udah bilang bahwa itu dari semuanya itu dari sumbernya dari Iya, tanya Al-Quran penulisnya. dan Betul hadis. nggak? Kan kita kan cuma baca, betul nggak Bu? Tanya Iya. sendiri sama Ibn Hisham. Memang masalah gue. Itu bukan tugasnya Bu, itu bukan tugasnya Bu Sofiatul menunjukkan hadisnya. Dari kata-katamu tadi sudah kamu nyatakan bahwa kitab kuning itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kan ada catatan kakinya. Tunggu, ada dengerin. catatan kakinya di dalam Dengerin. dalam sirah Nabawiyah itu. Dengerin. Tapi kenapa Dengerin. yang Bodoh disebutkan, kamu. gitu loh, ya. Catatan Jangan kakinya kayak sebenarnya Ridwan ada orang dong. Dengan banci Ya, salon kenapa nih. enggak aku minta enggak disebut kemarin hadis itu? Itu bukan- Catatan kakinya mana? Footnote-nya mana? Bukan Kenapa nggak disebut? tugasnya dia. Itu bukan tugasnya dia. Karena apa? Ya harus dong, karena yang digali hadis itu harus karena yang digali hadis itu, yang hadis yang Ahmadiyah. menjelaskan tentang wahyu itu, Ahmadiyah. ya. Bukan aja sendiri nyuruh-nyuruh gue.
Pak Madia. Loh, kalau begitu Anda berarti asal Sudahlah, salah. Nadia. Kami sudah terbuka. Semua agamamu sudah dibongkar. Itu Sudah kawan Tafia. ya. Kamu, Oke, Madia. Bang Papel, Madia kembalikan Bang Papel. Mohon maaf Bang Papel, ini Oke, cuman oke. ini orang ini. Memang Mohon maaf. lebih baik Bang kamu Papel. kembalikan karena omongan Ya. kamu nggak berkualitas jadinya. Ya, Karena dia kamu sendiri cuman ngomong, ya Sirah Nabawiyah Ibn Hisham itu berotoritas. Itu merupakan Bang Iya, Papel, betul. mohon maaf. pertama. Bang Papel, mohon maaf bila ada kesalahan. Madia mungkin pamit aja. Nggak bisa ini. Nanti kita khusus debat aja, Sofiatul di Alah, room. nggak usah,